kekristenan itu adalah berdoa, ya, bergumul. Oh, berdoa terus Yakub menang gitu. Jadi di dalam alam roh, ya, di dalam roh. Coba ini diartikan berdoa cocok enggak ini? Ini saya baca ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah berdoa melawan Allah dan manusia dan engkau menang gitu. Ini kata bergumul saya ganti berdoa ya. Sebab engkau telah berdoa melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini doa gitu, Bang. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat dan berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan arasa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di naungan arasa Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan para hamba Allah, ya. Yang di sini ada Ustadz Sugi dan ngotot, ya, bahasanya Tuhan berkelahi dengan manusia. Nah, ini ya yang berawal dari Bani Israel itu, ya. Bani Israel itu katanya dimulai dari ketika Yakub mengalahkan Tuhan, padahal tidak seperti itu, ya. Isra itu artinya perjalanan, ya. Isra itu artinya perjalanan, sebagaimana baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari bumi ke Sidratul Muntaha, ya. Jadi ketika itu Nabi Yakub pun demikian, dari Mesir bolak-balik dalam satu malam hingga Palestina, itu sejarahnya. Jadi bukan mengalahkan Tuhan. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kejadian 32 ayat 28 kau baca, Bang. Di situ jelas sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Iya. Tuh. Berarti Yakub dikeroyok dua, Allah dan manusia. Di situ Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman, orang percaya. Saya nggak nanya itu, Bang. Yang saya tanya kejadian 32 itu Allah atau siapa itu? Makanya nggak jawab, Bang Andi. Nggak jawab. Begitu besar keimanan dia, makanya dia nggak berani jawab dia. Ya, termasuk nggak berani jawab. Di sini iman. Yakub menang melawan Tuhan tuh, di situ tuh. Berarti itu Tuhan beneran dikalahkan Yakub. Terus Yakub menang lawan Tuhan. Dalam hal ini jelas, ya, bahwa mereka itu bergaul erat, akrab, ya. Jadi hubungan antara bapak dan anak tidak lagi ada perbedaan. Akrab apa, orang di sini berantem. Pak Yakub itu terplecok kok akrab apa sih? Berantem itu. Orang berantem di situ. Dalam hal bergumul, ya, meyakini bahwa itulah. Kalau itu akrab, kenapa ada yang menang ada yang kalah, Bang? Iya, makanya gimana sih ini orang? maju. Masa akrab, ya kan, hubungan anak dan bapak, masa melecokin paha. Maju, kau tahu nggak artinya bergumul itu apa? Bergumul itu Smackdown, UFC, MMA Pro, bergulat. Itu namanya bergumul. Bergumul itu, ya, kalau di kekristenan itu adalah berdoa, ya, bergumul. Berdoa terus Yakub menang gitu. Di dalam alam roh, ya, di dalam roh. Coba ya, ini diartikan berdoa cocok enggak ini? Ini saya baca ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah berdoa melawan Allah dan manusia dan engkau menang gitu. Ini kata bergumul saya ganti berdoa ya. Sebab engkau telah berdoa melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ini doa gitu.
Bang, jangan dipleset-plesetin lah Bang. Apa sih ini Dibaca orang? dulu. Cobalah dipahami dulu tentang arti bergumul ya. Bergumul itu adalah sesuatu yang digumulkan ya. Artinya apa artinya? Artinya? Yang diimani ya, yang dipercayai ya, yang bergumul artinya yang dipercayai. Artinya bahwa iman dia itulah yang meyakinkan sesuatu untuk hal-hal yang baik gitu loh. Oke, sekarang bentar Bang. Awalnya itu Allah kan mau membinasakan manusia. Ya, Oke, sekarang kita bergumul kita ganti meyakini ya. Bentar Bang. Kalian harus paham itu. Oke, sekarang kita cocokkan dengan ayat. Dunia ini dari keturunan Yakub lah itulah makanya telah turun juru selamat. Juru selamat itu siapa? Yesus Kristus. Bergumul artinya diberkati ya. Oke, kita cocokkan dengan ayat sekarang. Ya, sebab engkau telah diberkati melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Cocok enggak? Hah? Suka plesitin ayat itu loh kalian. Katanya bergumul artinya memberkati. Makanya artinya gimana sih? bergulat artinya. Coba bergulat, sekarang bergulat, kita ganti bergulat bergumul ya. Sebab engkau telah bergulat melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Cocok. Bergulat itu jangan ditafsirkan bahwa smackdown itu salah. Kalau tidak diartikan secara harapnya, kenapa hanya Yakub terpecah, Bang? Paham soal arti kata bahasa Indonesia saja juga paham. Coba kalian baca dulu. Bergumul itu apa? Apakah bergumul itu bergulat? Ya. Kalau kita lihat konteks di sini, Bang, ini sedang berantem. Berantem itu secara alam roh, ya. Emangnya Yakub roh? Aduh, kau ini. Yakub itu manusia. Kalau dalam hal berdoa itu apa? Roh atau apa? Nih. Roh ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ini berantem lah atau lagi apa nih Bang? Aduh kau ini Bang, jangan bodoh-bodohin orang. Iya, artinya bahwa pergumulannya dia itu harus Macu. Kalau kau mau berdusta, mau merubah bahasa Indonesia, mending kau ke KBBI, protes sama dia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini salah ini, bergumul ini bukan bergulat. Berani kau bilang begitu? Silakan kalian menerjemahkannya sendiri. Bukan kami menerjemahkan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ataukah mau bergulat atau seperti apapun, bergulat itu kau tinggal di mana? Nih, kau tinggal di mana? Menurut KBBI, bergumul memiliki dua arti utama. Contoh bergulat atau bergelut. Contoh. Dan juga melibatkan diri dengan suatu secara intensif, secara kiasan. Jadi ini bergulat atau bergelut itu aja artinya. Masa diartikan yang aneh-aneh? Contohnya ya, biar kalian paham. Kalian lagi menghadapi masalah yang besar. Jadi di dalam keyakinan saya, tunggu saya berdoa atau bergulat dulu sama Tuhan. Ya, jadi berantem dulu sama Tuhan. Berantem dulu sama Tuhan. Jadi bukan bahwa manusia ini tidak lagi ada jarak antara manusia dengan Allah, karena kita ini disebut ini tipu-tipu aja nih Jimen. Ini pendusta ini. Aku kira kau naik tadi itu ya. Kukira kau naik itu berkompeten gitu loh. Beredukasi kau di sini. Maksudnya tapi malah bodoh-bodohin orang. Tapi bahasa Indonesia pun kau tidak paham. Tidak di luar dasar. Gini loh Gini Macu ya. Kau jangankan bahasa Indonesia. Paham kau? Pahamnya kau itu bahasa domba. Dengar dulu. Paham benar, paman Kai atau siapa ini ya? Kamu harus paham dulu. Filipi 23 ayat 20 itu jelas disebutkan bahwa hubungan nggak ada di sini yang ditanya tadi bergumul, hantu belau. Surga. Jadi kita ini tidak ada lagi ada jarak antara manusia dengan Allah. Karena dengan kepercayaannya Yesus Kristus itu telah membawa kita kepada Allah itu sendiri, karena kita adalah domba-domba Allah. Saudaraku. Kalau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kalian paham. Karena kalian menolak Yesus, kalian tidak akan pernah paham, gitu loh. Saudaraku Macu, yang ditanya itu arti bergumul. Bukan lompat ke Filipi kayak pocong kau atau kayak kodok kau lompat-lompat. Yang ditanya bergumul, arti bergumul menurut bahasa kaidah Indonesia apa?
Karena kamu itu kan tidak paham soal bergumul. Kalau bergumul selama ini kamu bergumul dengan siapa? Bergumul dengan siapa? Ya bergumul dengan apa kamu ini? Ya Man, Bang Man yang dari pernah bilang katanya karismatik ya. Tadi saya dengar kamu bilang kamu kan karismatik. Iya. Kamu paham soal bergumul tidak? Pernah tidak kamu Bergumul itu berkelahi, bergulat, saudara. Ya, kamu paham tidak? Kamu Itu dua objek baru- yang bertentangan, baru saudara. langkah pindah sebelah, kamu langsung menghakimi orang Kristen. Aduh. Kamu salah loh, Man. Nanti kamu akan menyesal ya. Kamu Saya tidak menyesal, bre. Saya justru kasihan lihat kau. begini loh, begini abang ganteng, abang Man yang ganteng. Kamu harus tahu lah ya. Bro. Tunggu Dengar, saja. dengar. Dari tadi ngomong aja yang rocos saja kau. Dengar. Diskusi yang pintar tidak, Dengar Mas. dulu. Dengar. Supaya kamu Dengar, pintar. Kamu bisa mencerna dengan baik. Konteksnya jelas, Macu. Bergumul ada yang dikalahkan di sana. Harus pintar. Kalah itu soal pertarungan. Ya, ada yang menang, ada yang kalah. Pertarungan Kalau itu Anda mengatakan bergumul, contoh, bergumul dalam satu jemaat artinya berkumpul. Tidak ada konteks kekalahan di sana. Man, Makanya analisa kamu- bahasanya, kamu- saudara. makanya begitu, makanya kamu keluar ya. Kamu bergumul dengan sakit penyakit, kamu bergumul Apaan untuk sih, aduh? membenarkan penyakit itu untuk kamu sembuh. Contoh ya. Itu namanya bergumul dengan Allah. Ya. Persatukan tubuh kamu tuh dengan tubuh Kristus supaya kamu memperoleh dengan menyama kesembuhan. Ya, mempersatukan hubungan roh yang terpisah itu menjadi satu. Maka Macu, kamu bergumul dengan Allah untuk ada kamu menang. konteksnya. Konteksnya Harusnya kamu bergumul yang itu berdosa kau tidak baca bisa dapat setelah memiliki Iya, mujizat Man. itu, karena kamu bergumul dengan Allah dengan sungguh-sungguh, kamu akan memiliki yang namanya Open mujizat. cam dulu kau, open cam dulu kau, Macu. Namanya bergumul. Open cam dulu, open cam. Itu arti bergumul. Nah, menurut Bible. Apa artinya? Coba ini buka. Besarkan. Ini Alkitab Sabda ya. Alkitab Sabda. Ya, menurut Alkitab Bible. Sabda. Nih, ini Alkitabmu ini. Baca. Bergumul apa? Bergulat, bergulut, bergumam. Tuh. Di sini juga bahasa kamus ini. Bahasa kamus yes. Bahasa kamus kalian ini. Definisinya bahasa Inggrisnya apa? Wrestling mania. Makanya aku bilang tadi, Smackdown, WWF. Udah paham? Nih, in wrestling nih ya, WWF. Ini sabda. Bible kau itu, saudara Nih. Macu. Bible. YouTube lah. Kalau mau diskusi dengan benar. Kau Kalian tidak jujur, kau pendusta, kau penipu. Itu bukan tidak jujur, itu bahasa bergumul. Kalau sampai saya di sini sampai saat ini, saya mengerti bergumul itu berarti saya membangun hubungan saya. dengan- Sekarang yang kau menolak kamus bahasa besar Indonesia. Oke, kau tolak. Sekarang ku bawa kamus besar Alkitab Sabda. Masih nolak juga. Tidak ada, itu sama. Bergumam itu juga sama. Bergumam. Bergulut, bergulat, Iya, sama. bergumpal, Tidak ada berguncang, beda. bergerunduk. Itu sama pengertiannya. Tidak ada masalah. Sama. Kamus bahasa Indonesia kau bantah. Sekarang ku bawa kamus Alkitabmu. Tergantung dari Bahkan sampai kamus seasitnya, seasite. Di sini disebutkan wrestling, problem, bermasalah. Kamus apa lagi? Makanya aku bilang kau tak paham bahasa Indonesia, tak paham bahasa Inggris, pahamnya bahasa domba. bergumul itu kan tadi kan masalah, kan membawa masalah. Jangan mute terus lah. Kalian ini mau berdiskusi tapi tidak cerdas gitu. Kau ngawur lo, Macu. Kau kayak bukan manusia, serius. Oke, terserah aman lah ya. Tapi saya cuma mau Enggak, pesan jadi gini, Macu, dari tadi kita ngobrol adalah diskusi, di Yohanes dengar 3 dulu. ayat 1 sampai 2 dia bilang begini, Aduh, kita itu adalah panjang lagi nih. Allah sama seperti Kristus ya. Terus kalau kita itu di Roma juga ya, Roma 8 ayat 14 sampai 17, kita ini harus dipimpin oleh Roh Allah baru kita menjadi anak-anak Allah ya. Itu bahasanya. Makanya dia bilang begini, keselamatan itu menjadi milik bangsa-bangsa, harusnya kita semua ini bersyukur. Macu. Bergumul, jangan kau berkhotbah. Bergumul, bukan berkhotbah. Kita ini menjadi kepunyaan milik Allah. Harusnya yang menjadi ahli waris itu hanyalah bangsa Israel. Ahli waris.
Iya, harusnya dia saja yang memiliki keselamatan itu, tapi karena matinya Kristus, mereka menolak Yesus sampai dia mati di kayu salib, itu menjadi milik bangsa-bangsa, tidak lagi milik Macu. kepunyaan bangsa Yahudi. Macu, Tapi menjadi milik semua. macu. Makanya Dengar, di saudaraku. di Roma dibilang gini, dengan mati Efesus itu dibilang begini, dengan matinya Yesus Saudaraku, dengarin dulu. telah Dengarkan nih. telah Eh. membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Makanya kita ini Macu yang dipilih, harusnya kalau kamu menerima dipilih Yesus oleh Kristus itu, maka Tuhan. kita Dengarkan, macu. Dan itu Macu, sama dengarkan. ada bagi kita. Iya, dengarkan dulu. Yang saya tanya, arti bergumul itu menurut Kamus Bible dan menurut Tidak KBBI usah apa? berbicara tentang bergumul. Ya, kalian menolak Yesus. Kita berbicara ini ketuhanan itu saja. Biar kalian ya, hanya berbicara. Macu, yang ditanya A jangan dijawab C. Makanya kurangi makan tikus. Kayak gini jadinya kau tahu. Yang ditanya sama kau saudaraku, arti bergumul itu menurut KBBI dan Kamus Bible apa? Itu singkat jawab aja. Artinya ini. Silakan saudaraku. Saudaraku Macu. Aduh, tubuhmu sudah sehat dikasih Tuhan, otakmu yang tidak kau fungsikan. Aduh. Aduh. Macu. Buka mic-nya Macu, saudaraku, ayo, cepat. Saudaraku. Cocok loh badan-badan kau itu sehat walafiat. Setidaknya selaraslah dengan akal kau, otakmu gitu. Nah, ngopi dia. Lagi dicarinya itu di Google. Arti bergumul. Maju. Jangan ngopi, saudara. Bergumul itu lihat konteksnya. Kalau pendeta sering mengatakan kita bergumul dalam satu gereja untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ya bergumul mengalahkan setan, mengalahkan yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu artinya. Tetapi kalau dalam konteks dalam bahasa kalimat tadi Macu yang disampaikan oleh Ustadz Sugi, ya bergumul melawan siapa di situ? Lawannya siapa? Ada berapa oknum di situ? Ayo Macu, buka kameranya. Nggak buka mic-nya. Macu. Macu. Saudara. Janganlah mute terus lah. Kalian suka sekali framing kayak begitu, tidak bagus. Enggak, saudara. Gini loh saudara. Saudara man ya. Dengar saudara. Dengar dulu ya. saudara. Dengar dulu saudara. Kalau ada anakmu, terus anakmu dipukul oleh guru karena kesalahan dia tidak bisa menjawab, lalu kau bilang sama guru itu, janganlah dipukul-pukul anakku. Nah sama tuh yang barusan kau lakukan. Anda ditanya A, kau jawab C. Yang ditanya arti bergumul. Tetapi kau tidak jawab. Ya, apa itu arti bergumul? Menurut KBBI dan menurut Kamus Bible. Apa artinya? Kita jangan dulu tafsirkan. Saya tidak mau menafsirkan, saya tidak mau mengartikan. Macu juga jangan mengartikan, jangan mentafsirkan. Tetapi marilah kita cari artinya di dalam Bible atau di KBBI. Apa itu bergumul? Ayo. Tadi udah ditunjukkan oleh Bang Paman Kaisar. Jadi kalau bicara tentang bergumul secara garis besar itu adalah membawa persoalan masalah kita kepada yang lebih berkuasa, itu Allah itu sendiri. Kalau di Kristen bergumul itu kepada Allah. Jadi kita membawa setiap masalah kita itu kepada Allah, ya. Jadi bukan karena kita berantem sama Allah, bukan, tetapi kita bagaimana supaya doa kita itu bisa dijawab oleh Tuhan. Terus di yang kejadian tadi itu dia bergumul dengan siapa? Ya, Siapa dengan yang apa? Ya, siapa dengan yang dikalahkan di situ? Siapa yang dikalahkan? Siapa yang sudah dikalahkan? Siapa yang cilaka? Siapa yang perlu bantuan P3K? Coba. Iman
iman Yakub itu begitu sangat besar sehingga Allah menuruti apa yang Yakub inginkan. Kan Dan siapa yang celaka di situ? Yang kena kakinya siapa? Kaki siapa? ya Yakub kan. Ah, berarti dia butuh P3K kan? Iya, makanya itulah ya. Jadi harusnya begini loh. Itulah apa nih? Harusnya manusia itu dibinasakan karena dosa ya. Tapi Memang kalau- harus dibinasakan yang berdosa, bukan di penggadaian diwariskan, bukan. Maju. ya, Mau kalian yang berdosa di dunia ini, mau yang tidak berdosa pasti binasa. Tuhan menciptakan dunia ini, ya manusia tidak abadi. Tidak Gini. pernah didesain Tuhan untuk manusia itu abadi. Ya, paham kau? Makanya belajar kau Macu, jangan Tidak pegang. kamu man. Ya, kamu yang tidak paham. Maka saya heran juga kamu dari GBI tapi kamu bisa ini loh. Harusnya kamu itu paham soal bergumul, hari yang bergumul ini saja yang Kau yang nggak paham, kau tolak KBBI, oke kami iyain, terus kami buka kamus bibelmu, kau tolak juga lagi. saya tidak tolak. Semuanya Terus? benar, ya. Arti dari bergumul itu semuanya benar. Apa yang disampaikan itu benar. Jadi yang di kejadian tadi, Ya, artinya begini. jangan artinya sekarang yang di kejadian tadi ada yang kalah, ada yang menang. Itu sekarang Yakub yang menang atau Allah yang menang? Iya, ya. Jadi Iya, jawab dulu, Yakub atau Allah yang menang? itu sama seperti Nabi Musa, ya. Jawab dulu, itu yang menang siapa? Yakub atau Allah? Jangan bergeser matahari sampai mereka berperang selesai. Kemana ini? Kan jelas. Allah Jawab dulu lah, yang menang itu siapa? Yang butuh P3K siapa? keyakinannya begitu besar kepada Allah. Kemana kau ini? Semua apa yang diinginkan kan begitu. Bergeser otak anak ini. Makanya kalian itu yang tidak paham soal arti bergumul ya, bergumul itu. Macu. Karena kalian menolak yang namanya kenapa? Macu saudaraku. 4.000 jiwa yang menonton di sini, bahkan dari internalmu, bergumul itu tahu mereka artinya. Mereka cek di KBBI, mereka cek di kamusnya Bible. Semua bergulat. Bahasa Inggrisnya apa? Wrestling mania. Makanya aku bilang tadi WWF, Kalau UFC, kalau Smackdown, kalian suka berdoa, MMA. bergulat itu artinya membawa masalah kita kepada Allah. Kemana lagi nih ya Allah ya Itu artis, kan? Karim? Ya, artinya Membawa masalah kepada Tuhan itu namanya kita berdoa, bukan bergulat. Kita bawa masalah kita ini, berdoalah kita, mengadulah kita, meminta petunjuk bagaimana solusinya. Itu namanya berdoa, bukan bergulat. ya. Itu Sakit memang kau ini betul. kejadian, maka dengar dulu ya. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu Guys, Jimen, katanya bergulat tetap membawa Yakub, masalah kepada Allah. Itu bergulat. tetapi Israel. Namamu tidak lagi disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Macu. Sebab engkau telah Yang main di bergumul One Trade melawan itu Allah. membawa masalah kepada Tuhan. Iya, Jadi yang main-main di One Pride. Pride, UFC itu bergulat Ayub mereka 7 kan? ayat 1 jelas dia bilang begitu. Iya, berarti mereka bergulat ya. Berarti mereka membawa masalah kepada Allah gitu. Apakah manusia harus bergumul di bumi? Itu dan hari-hari Ada jurinya, ada loncengnya. Ya kan? Berarti mereka bergulat membawa masalah gitu. Kalian paham arti bergumul, ya, arti bergumul di situ. Ya, kejadian Apa lagi nih? Ayub 7 ayat 1 bilang begini. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Bergumul itu harus berkelahi dengan Allah di bumi lagi. Pertanyaanku, siapa yang menang dan siapa yang kalah di situ? Ya jelas kan? Siapa? Berarti imannya orang itu, imannya Siapa yang menang, siapa yang kalah? Iya, artinya berarti doa Ayub Yakub itu mengalahkan Allah. ya. Ya iyalah tuh. Dikalahkan. Ustaz Sugi. Artinya begini, Udah. Berarti Yakub mengalahkan Allah. Fix, udah aman. Lanjut Bang Jimen. Udah dengar kalian semuanya? Mantap kan? Iya, dia menang terhadap pergumulannya. Dia menang soal pergumulannya. Begitu juga sama seperti Abraham. Abraham juga kan menawarkan kan ketika mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Kalian harus paham itu.
Iya, suka bilang bahwa digaulah. Allah harus menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa. Abraham menawarkan jika dia didapati ada pertama sekian, ya, kedua sekian dan ketiga sekian. Allah memberikan itu apa? Hal apa? Bergumulnya Abraham Kau itu ngomong kepada apa Allah. sih, maju. Makanya Allah kalah di dalam negosiasi, ya. Negosiasi pun Allah mengiyakan kepada Abraham. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Berarti Tuhanmu bisa tawar-menawar. Bagaimana? Tuhanmu bisa tawar-menawar, negosiasi. Faktanya Abraham waktu berbicara sama Allah Jawab itu dulu, bisa atau tidak? Bisa tidak tawar-menawar negosiasi? harusnya tidak, harusnya tidak. Tapi Pedagang. Dikira pasar malam. Orang dihancurkan bilang apa? Allah mengikuti, Pedagang kan? Tuhan merubahnya. Allah mengikuti. Ayah. Udah bocor otak kau lah, udah bocor memang. Gitu ya. Baca sajalah, biar kalau kalian baca baru. Nah, kami kan membaca bukan menyimpulkan. Yang menyimpulkan itu kau lah dari tadi. Kau bilang yang menang Yakub, yang kalah Allah. Nah sekarang Tuhanmu bisa bernegosiasi. Berarti tawar menawar. Kau kayak beli domba. Pintar-pintar. Bocor. Memang betul rusak kali kau maju serius rusak. Aku yakin ini Bang Jimen. Aku yakin nih Jimen. Dia ini bocor halus, tapi sekeliling. Tentang bergumul itu coba lihat di Mazmur 51 ayat 3 biar kalian Sudah paham. aku bawa tadi kamus Bible. Bergumul itu bergulat, bergeruduk. Bahasa Inggrisnya di bawah wrestling mania. Ya, yang paham ini hanya orang Kristen. Hanya bergumul itu berarti dia mengangkat hatinya, masalahnya dia kepada Allah. Makin panjang jenggotku Jimen. Natu. Karena kalian masih menolak Yesus, makanya kalian tidak paham gitu. Ya? Kau pas Baca di kecil Mazmur, imunisasi ya? nggak maju? Ku tanya Apa dulu. penting? Baca di Maju. Mazmur 1 ayat 3 lagi tentang bergumul biar kalian paham. Maju. Pas kecil imunisasi nggak? Baca lagi di Roma ya, Roma 15. Itulah pentingnya imunisasi dari kecil. Kayak gini jadinya. Kesian kamu, nanti kesian juga ya. Saya sedih sekali ya. Kalau Saya kamu lebih sedih. Yohanes 8 ayat 24 dia begini, akulah dia. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan mati akan dosa-dosamu. Itu kata Allah. Rusak kali lah. Nah ini sayang lu tubuh kawan. Terus Yohanes 8 ayat 28 dia bilang, apabila kamu tinggikan anak manusia, baru kamu tahu akulah dia. Kalau kamu tinggikan Yesus dulu, baru kamu tahu akulah dia. Akulah dia itu siapa? Allah itu sendiri. Kalau bicara tentang akulah dia itu, di Mazmur pun berbicara sebelum kelahiran Yesus. Bukan bicara itu tentang yang akulah dibahas dia. lo maju. Akulah dia itu Maju. menuju kepada Saudaraku. Allah. Bukan kepada Saudaraku. manusia. Saudaraku, fokus dulu saudara. Yang ditanya tentang bergumul itu dalam konteks yang dibacakan oleh Ustadz Sugi. Apa? Siapa yang dikalahkan di sana? Apa yang terjadi, peristiwa apa? Itu yang ditanya. Bukan lompat-lompat kau kayak pocong, kayak kodok. Malah Di situ kan ada insiden di situ. Ada insiden, ada peristiwa yang terjadi di situ loh. Arti bergumul itu kalian baca di dalam Alkitab. Jangan kalian mengadaptasikan pada baca-baca apa? Tadi sudah kutunjukkan rumus-rumus kamusnya sudah kutunjukkan. saya baca supaya kalian mengerti ya. Ya, supaya kalian mengerti. Jadi kalau kalian mengerti bergumulnya itu hanya smackdown, kalian kesian. Saya sedih. Nah, sekali. sekarang siapa di situ yang celaka? Ada di situ patah kakinya siapa? Saya baca Alkitabnya arti bergumul supaya kalian Iya, paham. siapa di situ? Yang jangan kemana-mana. Yang tadi di kejadian, siapa di situ yang patah kakinya? Kaki Allah atau kaki Yakub? Ya jelas Yakub. Tuh, kalian harus dengar dulu. Kaki Yakub kalah apa patah? Sekarang siapa yang menang? Yakub. Yakub. Dia yang patah, dia pun yang menang. Ya, jelas Memang dia bocor. menang, karena bergumul lewat doanya dia kan begitu. Dia bergumul. Berarti orang ini bergumulnya lewat doa-doa, kayak Tuhan berfirman dalam hati gitu. Saling pandang memandang gitu. Dongeng. Dongeng. Coba lah begini ya, saya kasih referensi ayat biar kalian paham soal arti bergumul ya. Boleh toh? Kalau kita diskusi ini biar kalian paham. 4.000 jiwa memandangmu, mengatakanmu itu sakit.
Udah bocor otak kamu ini. Ini, Seni sudah bocor yang kepala. itu karena kalian tidak paham. Di internalmu pun ada ini loh. Aduh turun kau katanya, macu, malu-maluin aja kau katanya. Terserah. Makanya kalau kalian paham lagi silakan baca Roma Tanya dulu 12 Paman, ayat 30, seperti arti apa bergumul, doi-doinya. ya. Roma 13 ayat 15 ayat 30 baca tentang bergumul itu apa, ya. Kolose 4 ayat 12 arti bergumul itu apa. Sekarang yang ditanyakan, yang di kejadian itu antara Yakub sama Allah. Itu dulu, jangan kemana-mana. Apa arti bergumul di ayat itu? Arti bergumul itu biar kalian paham, ya. Apa arti ayat yang berjudul Yakub berantam atau Yakub bergumul dengan Allah? Itu apa artinya? Hosea 12 ayat 4. Kemana-mana dia lompat-lompat. Arti bergumul karena kalian tidak paham soal arti bergumul. Sekarang yang dipertanyakan, arti bergumul di antara Yakub dengan Allah ini, dia bergumul itu arti bergumul apa itu sesungguhnya? Dungu kau ini dungu. Jangan kemana-mana. Yang ditanyakan yang kita bahas ini. Tidak paham, ya. Kalian tidak paham. Otak kamu yang tidak sampai. Ya? Sekarang dia bergumul. Kau bilang tidak menyentuh. Kok bisa patah kakinya? Makanya itu loh. Kalau Apa? kalian paham benar-benar, Santet. Oh, Allah pakai santet. itu, ya. Ilmu santet. Jadi Allah pakai jarum, ditusuknya boneka Yakub, tuk patah kakinya gitu. Dukun. Paranormal. Kalian tidak paham lah ya. Kalian memang tidak paham Alkitab ya. Kalau yang lainnya kami paham, yang kau baca-bacakan itu kami paham. Sekarang bergumul dalam konteks Yakub dengan Allah itu sekarang ada korbannya, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi menurutmu one pride itu menyerahkan masalah sama Tuhan gitu. One pride. Ya kayak tadi, bergumul itu adalah membawa masalah kepada Tuhan. Lah, kalian harus paham tidak kenapa sampai nama Yakub diubah menjadi Israel. Enggak urus. gak urus kami. Iya, itu loh. Itu yang kalian tidak paham di situ ya. Karena dia menang. Bergumul Karena dia menang. dia kepada bangsanya Yahudi itu. Bukan karena dia menang, gara-gara patah Dia kakinya. menang, makanya ketika dia menang, namanya diubah. Oke, sekarang pertanyaanku, ketika Yakub menang, siapa yang kalah? Bulannya ya, harusnya bangsa Israel Yahudi itu yang telah kalian harus Sekarang Yakub menang. Iya. Yakub pemenangnya. Siapa pecundang di situ? Kalian harus tahu dulu, nama Yakub diubah itu karena apa? Karena pergumulannya Jawab dia. dulu saudara. Jawab Saudara. dulu. Yakub memenangkan pergumulan. Siapa pecundangnya? Malu dia. Malu dia. Bisa saya sampaikan. Kamu pakai paman Kaisar apa saja tidak berani ya? Sama man lagi, kos J01. Yakub itu memenangkan pergumulan melawan Allah. Sekarang Yakub telah memenangkan. Siapakah pecundangnya? Ya, saya sedih lah. Kalian tidak paham ini. Iya, aku pun sedih nengok kau. Bulan ini loh. Sampai nama Yakub bisa berubah jadi Israel itu siapa? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Pergumulan yang terjadi antara Yakub dengan Allah dimenangkan oleh Yakub. Siapakah yang kalah, yang menjadi pecundang? Dasarnya, ya dasarnya Allah mengalah. Ya, Allah mengalah. Kalian lihat kan? Jadi nama Yakub diberikan menjadi nama Israel. Mengalahlah aku, kau adekku Yakub, gitu. Di sini kau jadi kena konten kau macu. Tadi Allah yang kalah, sekarang Allah yang mengalah. Tidak. Natu. Kamu harus paham dulu itu. Lihat bahasanya ya. Kejadian 32 ayat 28. Berarti inti garisnya dapat digaris bawahi. Allah itu mengalah, berarti pecundang. Betul-betul pecundang lah. Dia nantangin tapi dia ngalah gitu. Tuhan macam apa? Kau jangan framing. Sedih sekali saya ini. Kesian. Iya memang sedih kok bisa mengalah dan kalah. Tidak paham percuma. Tidak paham sama sekali kan. Jadi, Bukan tunggu aku bicara dulu sama teman-temanmu yang Kristen di bawah ini. Bukan apa-apa laikku. Dia ini terus gitu. Dia nggak mau turun karena malu. Bukan apa-apa. Bang Macu ini dia tidak bisa turun karena dia malu.
Ini Allah, Iya, ini dengar. sudah open cam dia, Dengar udah dulu. open cam. Yang bergulat sama Yakub itu malaikat, bukan Tuh Allah. tengok itu ada kawan kita orang Nia, si Haga. Macu, seandainya kau seorang muslim, aku berani sumpah, kau malu lihat dirimu sendiri. Dengar dulu ya. Bertanyalah orang itu ke siapakah namamu? Sautnya Yakub. Bertanyalah Macu, orang kau itu gila. Dengar dulu ya. Jadi dengar Ya dulu. apa saudara. Maka kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Ya. Artinya bahwa dia telah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Bergumul Bergumul di situ, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang butuh bantuan P3K dan ambulan, siapa? Di sini ada yang namanya fraktur terbuka. Tahu kalau ilmu medis mengatakan ada fraktur terbuka. Ada terkena insiden kakinya, mengalami kecelakaan, patah kaki. Paham nggak di situ? Merenung dia dulu sejenak. Patah kaki di situ, ada patah kaki. Paham soal ini. Ini ya. Kenapa? Kalian Jawab langsung saudara. Jawab. biar kamu paham. Makanya di situ kenapa sampai detik ini nih orang Israel itu tidak makan yang namanya sendipan. Aku kira sampai detik ini kakinya masih belum terobati. Disuruh jawab, macu, jawab. Siapa di situ yang dikalahkan? Tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena itu ya. Gini. Karena akibat dari Pelan-pelan, gumulnya pelan-pelan. Yakub kepada Allah itu Kasihan dia. dan dia menang itu, makanya sampai detik ini pun Aduh. tentang pergumulan itu. Jadi nama Yakub itu berubah menjadi Israel. Dibully kau. Gini. Macu. Yang namanya bergulat itu ada yang namanya kontak fisik. Tahu kok kontak fisik? Kalau tidak ada kontak fisik, tidak ada terjadinya patah kaki. Kenapa adanya terjadi patah kaki? Itu adanya kontak fisik antara Yakub dengan Allah. Kenapa Yakub menang? Kau bilang tadi Allah mengalah. Yang menantang siapa? Sekarang tadi jawaban sebelumnya kau sudah mengatakan Allah itu memang kalah. Sekarang dia menantang, mengalah, kalah, pecundang. Karena ada kontak fisik di situ, makanya kakinya patah. Kalau tidak ada kontak fisik, tidak patah itu kaki. Iya saudara. Ayolah. Bukalah pikiranmu. Atau enggak kepalamu itu yang buka. Kasihan juga ya, kalian tidak paham terus, hanya framing. Aduh, memang akut ini, akut, betul akut. Itulah saudara-saudara yang dibawa, pentinglah imunisasi sejak kecil. Ya, inilah contohnya. Ya, tidak menerapkan sistem pemerintahan. Apa itu imunisasi? Nah, lihat coba. Yang ditanya siapa di situ yang dikalahkan, Macu. Dan siapa yang menjadi korban kekalahan di situ, itu yang ditanya. Kenapa sih susah kali jawabnya, Macu? Ayo Macu, jawab. Macu. Macu ngambek, Macu. Kamu tidak paham. Makanya kalau kalian baca Alkitab ini, baru kalian paham ya. Udah dibaca loh, Paman Kaisar tadi baca lagi. Bergulat dengan malaikat Allah, ya dia kalah, ya. Dia menang ya, dia bergulat dengan malaikat Allah, dia menang. Itu kalau kalian baca baik-baik di Kejadian 32 ayat 22 dan seterusnya itu, lalu disitulah dia menamakan tempat itu Peniel ya, karena di situ dia bilang bahwa aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong ya. Disitulah Allah memberikan bahwa ya dia harus nama dia harus berubah karena pergumulnya dia kepada Allah itu dengan keyakinan penuh. Makanya namanya dia bukan lagi Yakub tetapi Israel. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Ya Yakub yang menang. Yakub yang menang. Jujur ya, Yakub yang menang. Yang kalah siapa? Ya. Yang kalah? Ya jelas Allah. Karena keyakinan imannya dia makanya
sampai namanya pun berubah ya. Berarti Namanya- bukan mengalah ya. Iya, artinya bahwa dia kalah. Bukan mengalah. Ya, iya. Ya. Iya apa? Bukan mengalah atau memang betul kalah telak? Iya. Kalau Oke. kalau dilihat dari ayat Alkitab itu jelas bahwa dia bilang bahwa halo, Iya. iya. Jadi yang ini, lalu kata orang itu pun juga hurufnya kecil semua ya. Itu berarti bukan menunjukkan kepada Allah ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah, dan manusia dan engkau menang, ya, dan manusia dan engkau menang, ya. Bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang, ya. Jadi ketika dia bergumul itu adalah bagaimana supaya bangsa Israel itu bisa tetap menjadi kepunyaan bangsa pilihan itu. Makanya orang Yahudi itu tiga itu belum ada namanya bangsa Israel, tapi sudah menjadi umat kepilihan Allah. Oh, berarti bangsa Israel itu sudah mengalahkan Allah selama-lamanya. Ya, namanya Israel. Ya, berarti jadi kalau menurut di situ, menurut durasimu tadi, bangsa Israel telah mengalahkan Allah. Bukan bangsa Israel, Yakubnya. Oh, Yakub. Yakub Bukan itu Yakub. Israel. Israel itu bangsa atau kayak mana? Iya, makanya bergumulnya Yakub namanya dia lagi bukan lagi Yakub tetapi Israel. Israel. Jadi jangan bilang tadi Allah mengalah ya. Iya, jelas bahwa kalau di Alkitab jelas bahwa Yakub menang. Apa? Gimana? Yakub menang. Yakub menang. Jadi Allah bukan mengalah ya. Iya. Oke, fix. Berarti Yakub menang, Allah yang kalah. Mantap, Yakub ini bisa ngalahkan Allah. Bukan cuma Yakub loh, bukan cuma Yakub ya. Bukan cuma Yakub. Abraham pun juga ketika menawarkan tentang Sodom dan Gomora itu ada tawar-menawar ya. Dia meminta kepada Allah ya dengan penawaran terakhir adalah 5 orang saja, kan begitu. Atur aja lah, mana suka hati kamu. Aduh. Jadi supaya Tanya dulu, paham Bang. bahwa Paman, tanya tentang dulu bergumul tadi ini- tawar-menawar tadi. tentang bergumul ini bukan cuma Yakub ya, tapi Abraham pun juga melakukannya. Ya, jadi supaya tahu bahwa karena Allah kita ini Allah yang mengasihi dan mengampuni, maka dia berikan kesempatan, gitulah, supaya jelas ya. Iya, Udah ada yang mau ditanya lagi, Macu? ya. Ada yang mau ditanya lagi, kita bergeser dikit. Oh silakan, mau berdiskusi tentang apa lagi? Silakan. Kalau mau Enggak. bicara tentang Yesus Tuhan Gini, Allah, Macu, mau melanjutkan. Macu lebih baik bertanya aja lah daripada kami pertanyakan. Saya tidak bertanya apapun. Ya. Kalau saya mau bertanya nanti saudara-saudara pasti tidak mampu menjawab. Di sini deh saya nanya deh. Ya udah, silakan Bang Andi. Ya. Bang Bajo, Ya, di waktu Yesus ada di muka bumi, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan, Bang? ya kalau dia sebagai manusia, Oh, waktu di muka bumi dia bukan Tuhan. iya, dia bukan dia manusia, dia sebagai manusia lah. Jelas. Sekali lagi diulang, Bang. Sekali lagi diulang ya. Dengar ya. Jadi kalau bicara tentang itu, kita harus melihat tentang konteks kedatangan Yesus ya. Jadi di situ dia bilang, Saya nggak nanya tujuannya dia datang, Bang. Saya nanya adalah Yesus di bumi Tuhan atau bukan Tuhan? jadi anak manusia. Oke. Dia anak Berarti selama di bumi Yesus bukan Tuhan. Deal? Iya, betul, Deal. betul. Kenapa? Berarti Yesus, saya ulang ya, dia di bumi 33 tahun bukan Tuhan. Terus kapan Yesus menjadi Tuhan? Iya, jadi biar dipahami dulu ya. Jadi Yesus itu sejak kedatangannya itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua adalah Yesus jadi
datang itu pun juga itu dideklarasikan bukan oleh manusia atau nabi-nabi, tapi oleh malaikat Tuhan, ya. Kalian pasti paham lah soal siapa yang mendeklarasikan bahwa Yesus itu adalah nama yang diberikan itu adalah Kristus. Pasti tahu lah. Orang nggak nanya itu, Bang. Yang jelas kalian harus paham dulu tentang. Bang, saya ulang lagi nih, Bang. Ini sakit perut saya nih. Ini udah deal tadi. Yesus di bumi bukan Tuhan. Nah, kalau Yesus di bumi bukan Tuhan, kapan dia menjadi Tuhan? Ya, maka kalian paham dulu. Kalau kalian paham, baru kalian. Udah paham, Bang. Yesus bukan Tuhan di bumi. Udah paham kan? Ngapain dikasih paham kalau udah paham? Iya. Jadi nah, pertanyaannya, kalau Yesus bukan Tuhan di bumi, kapan dia menjadi Tuhan? Kalian itu salah menafsirkannya bahasa saya. Loh, Anda yang ngomong kok saya nafsir? Salah itu maksudnya. Anda yang menjawab kok saya dituduh? Jadi, wah, heran gue ini orang ini. dengar dulu pemahamannya, biar kalian paham sama-sama. Saya paham. Saya paham jawaban Anda, Yesus bukan Tuhan di bumi. Saya paham. Pertanyaannya, kalau Yesus bukan Tuhan di bumi, kapan dia menjadi Tuhan? Jadi begini, kita baca di Lukas 24 ayat 4 ayat 7 ya. Malaikat Saya curiga macu ini AI. ya. Memang dia datang sebagai anak Allah, tapi dia Tuhan, ya. Dia itu Tuhan. Lah, tadi Anda bilang bukan Tuhan. Dia itu sebagai anak manusia, tapi sebenarnya dia itu Tuhan yang datang. Lah, terus yang sebenarnya ini anak Maria ini Tuhan atau bukan? Ya dia Tuhan lah. Iya, tadi Anda bilang bukan Tuhan. Pasti kalian mau framing lagi kan? Anda sendiri yang framing diri Anda sendiri. Kan? Berarti Maria. Ini dia nih masalah nih. Ini nggak benar nih. Anda sendiri mengatakan dari awal bukan Tuhan. Setelah membaca Lukas jadi Tuhan lagi. Yang mana yang benar? Kalian bertanya, jadi saya menjawab ya. Kalian baca dulu Lukas 24 ayat 7 biar paham ya. Ya, terus Yesus itu di bumi Tuhan atau bukan? Malaikat sampaikan, ini loh sebelum Yesus lahir, sebelum telah Yesus lahir lah ya. Supaya kalian paham dulu. Malaikat sampaikan telah lahir Yesus Kristus. Satu komando. Kristus Tuhan kan? Kristus Tuhan di kota Kristus. Berarti menurut Anda anak Maria itu Tuhan. Kristus itu siapa? Manusia. Yesus. Kristus itu Yesus, iya. Nah, terus? Yesus, iya. Telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, koma ya, itu koma dulu ya. Terus? Memperkenalkan Kristus, koma. Tapi disebut di kota Daud. Nah, pertanyaannya, yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau manusia? Manusia. Oh, berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Jadi yang kenapa kamu ketawa? Kau nggak jawab dulu, Macu. Jawab dulu, Macu. Ini demi kesehatan kau loh. Jawab dulu ya. Kalian yang sepertinya perlu ini ya, banyak belajar biar paham. Iya, Gini, karena kalau kalian masih menolak Yesus, nggak ada yang menolak, nggak ada yang menerima ini loh. Anda sendiri mempersulit diri sendiri. Lukas 2 nomor 11 pertanyaannya adalah, dengerin. kamu tinggikan anak baru kamu mengenal siapa dia. Jadi kalau kamu masih tolak Yesus, ini satu komando ini. Iya. Ya? Dengarkan dulu, Macu. Dengerin ya, Lukas 2 nomor 11. Karena kalian tidak paham, tapi kalian masih memaksakan. Dengerin dulu, Lukas 2:11. Bunda Maria melahirkan A. Tuhan, B. manusia. Jawab. Ya manusia lah. Ya, Oke, berarti anaknya Maria manusia, betul? Framing lagi kan? Berarti bukan Tuhan. Kok framing? Anda yang jawab kok. Oke. Saya ikuti. Anda yang jawab manusia loh. Saya ikuti biar kalian paham. Gak usah ikutin saya nggak kemana-mana kok. Siapa yang dilahirkan oleh Maria? Orang saya di kursi lagi ngerokok. Supaya begini ya, supaya saling mendukung. Apakah pernyataan kalian itu benar? Bahwa saya nggak punya pernyataan, saya lagi nanya sama situ. Saya juga bocor kepala Macu. Pertanyaan itu bukan pernyataan. Oke. Saya ulang kembali. Ya, ini baru membaca data. Lukas 2 nomor 11. Ada yang lahir di kota Daud. Pertanyaannya,
Bunda Maria itu melahirkan apa? A. Manusia, B. Tuhan. Iya. Dia apa? Kok melahirkan ya? Dia itu adalah Emang kapan Bunda Maria melahirkan ya? itu Kristus, koma Tuhan. Itu kata malaikat. Kristus, Tuhan. Kristus, Tuhan. Sejak kapan Bunda Maria melahirkan ya? Itulah. Saya sedih, Bang Man. Saya sedih kamu loh. Kamu yang bilang karismatik, tapi saya sedih kalian ya. Apa hubungannya karismatik lagi? Dia orang karismatik, tapi tidak paham sampai sekarang. Gini aja deh Bang, izin Bang, saya hormati Pak Maco, orangnya baik gitu ya. Yang mau nanya bener-bener nih, Bang, berapa harga beras 1 kilo di kampung Anda? Sedih ya. Main akalnya sih. Jadi kalau Bang mau memahami tentang ya, apakah Bunda Enggak, Maria rencana saya mau dagang beras Bang. Kira-kira di sana harga beras 1 kilo berapa Bang? ya. Abang yang kayaknya perlu beli beras itu kayaknya, Bang. Iya, ini makanya saya nanya Bang, berapa harganya di sono? Order. Abang ini gimana sih orang nanya baik-baik? Silakan Abang Handi baca di Gak Lukas. perlu membaca Bang, nah, abang yang pengalaman kok beli beras di sono suruh baca pula lagi. Ya. Beli beras membaca Bible. Beli beras aja suruh baca, gimana sih? Silakan buka Emang di ada ayat 15. emang ada Handi. kitab membahas beras? Gini Handi. Silakan. Itu kalau abang suruh membaca, saya sudah rilis ya, saya sudah merilis suatu buku Bang, buku Tatang Sutarman itu sudah saya rilis, tapi belum dirilis begitu. Nah, itu di halaman 19 pojok kiri atas mengenai harga beras Bang. Buku Tatang Sutarman namanya Bang, itu buku saya. Macu. Pak Maco, saya serius ini Bang. Hanya bisa Bang, aku bener Bang, serius ini Bang. Lu kan teman gue nih. Berapa harga beras di sono per kilo Bang? Kamu juga teman saya, Bang Handi. Bang Handi ya. Iya Bang. Tolonglah temanmu ini Bang. Saya pengen dagang ini Bang. Gula buat Abang Handi di sana. Gula di sini Bang. Di sini harga gula itu tergantung sama yang menggantung Bang. Harga gula. Gula lagi ini kan. Lagi naik. Jadi harga gula mungkin kalau perlu minum dulu lah karena mungkin Iya. otak. Nah kembali ke topik Bang. Bunda Maria melahirkan apa Bang? A. Manusia, B. Tuhan. Kacau tanah orang. Dari harga beras kamu lahirkan. Jelas melahirkan Nggak kuat ke memori. Kristus Tuhan, itu kata malaikat. Ini satu MB ini. Apa Bang? Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kristus Tuhan. Oh, jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kristus Tuhan. Oke. Itu adalah keluarga. Oke, baik. Tuh. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Loh kok ketawa? Nah, yang dikenal oleh Maria itu ya adalah Bapa, ya, Bapaknya. Loh, berarti yang dilahirkan bukan Tuhan, kok nggak dituhankan? Adalah Bapa, ya. Jadi yang dilahirkan itu adalah Kristus Tuhan, ya. Oke, kita baca saja Abang, biar Abang paham ya. Nggak usah dibaca, udah dibaca tadi kok. Abang. Ya udah deh, baca deh. Lanturnya sudah jam 3 pagi ya. Di sini sudah hampir jam 4 ya. Di sini baru sore Bang, di Burundi ini Bang, baru jam 4 sore. Akhirnya buang waktu juga kalau berbicara orang itu tentang framing ini. Baca saja Lukas 1 ayat 15. Ya saya lagi di Burundi Bang, masih sore ini. Iya itu berbicara tentang huruf besar ya. Iya. Oh iya, huruf besar. Iya, huruf kecil beda. Iya. Ah, Roh Kudus rahim ibunya. Iya. Akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ya, jadi tidak ada hubungan biologis ya. Iya. Ya, yang menuduh biologi siapa? Mulai dari Nggak ada yang nuduh kok. Bocor kepala kau Macu. Yang nuduh biologi siapa? Nggak ada yang nuduh kok. Lukas 1 ayat 35. Anak yang dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itu siapa? Oke, pertanyaan sekarang. Yesus ini anak Maria atau anak Allah? Ya, yang jelas dia dipenuhi oleh kudus, anak Allah. Kan begitu. Oh, berarti Maria nggak punya anak. Bagaimana? Jadi Maria nggak punya anak. Loh, kok kan punya anak Yesus kan? Iya Pak, pertanyaannya Yesus ini anak Allah atau anak Maria?
Begini abang, kalau abang mau pintar, Serba salah dia ini anak ini. ayat Mau ke kiri hancur, mau ke kanan jurang, mau mundur kereta api, mau maju kuburan. abang mau framing saja, percuma kita diskusi sampai jam 3 Saya lagi nanya abangku sayangku. Itu ditanya, Macu, ditanya. Saya nanya, saya ulang ya pertanyaannya nih. Ya, menjelaskan itu dari Alkitab. Yesus itu bang, anak Allah atau anak Maria? Menggunakan logika seperti yang kamu harapkan. Logika itu bang, orang sawit nggak usah diomongin. Udah gila dia. Udah gila dia, jangan bawa dia bang. Udah gila dia itu. Sudah pagi tapi tidak paham juga, baca Alkitab ya, Ya. paham gitu loh. Saya ulang ya abangku ya, abangku Maco. Iya, Yesus itu anaknya Maria atau anaknya Allah? iya, jelas anak Maria kan. Oh, berarti bukan anak Allah dia. Roh Kudus yang ada di rahim. Kenapa Roh Kudus dibawa-bawa lagi? Apa salahnya Roh Kudus? Ini Alkitab yang bilang. Ya terus anaknya Maria, Yesus ini anaknya Roh Kudus gitu. Jangan logikanya bang. Logika udah tidur, udah disawit dia. Juga kan begitu. Ha-ha. Itu Alkitab yang bilang bang Handi ya. Ini abang ini, Paman Kaisar ini namanya sudah semaran lagi. abangku ini kalau udah di pengadilan, abangku ini, abang udah diborgol, suruh keluar. Paman Kaisar dirusak. Abang kacau kali bang. Abang ini, Kecil. abang ini kayak bumur-bumur ya, habis makan keroto, gacor. Ini kita buang-buang energi saja nih bicara yang. Kira-kira apa mau ladenin saya tadi? Mau katanya mau ditanya, abang sendiri yang minta Mau loh. diskusi pintar itu isinya dalam Alkitab. Iya tadi saya sebenarnya bang udah tidur di bangunan, anda pula bangunin saya di bangunan bang, gitu. Ditanya lagi. Ditanya harga beras. Macu. Maria mati. Apakah Gini aja deh bang, sederhana ini bang. Bang, ini berpikir secara sederhana abangku Maco yang terhormat. Apa yang anda rencanakan saat anda tidak punya rencana? Bingung. bagaimana? Maksudnya gimana? Saya diulang ya. Apa yang anda rencanakan saat anda tidak punya rencana? Ya saya berdiam diri. Kalau di Kristen itu berdoa ya, kita berdiam merenungkan dan Pelangak pelongo gitu ya. punya rencana. Rencana, Tapi rencana kita itu ada dalam tangan Tuhan. Itu visi orang Kristen. Iya bapak Tuhan lagi. Rencana hidup kita ini sifatnya adalah Dia ini, sementara. Macu ini anak kitab biak, Bang Andi. Bang Andi nanya harga beras, suruh baca kitab. Ya, pertanyaan kedua nggak apa-apa bang. Mau jawab mau nggak? Apa yang anda dengerin bang? Apa yang anda sampaikan saat tidak menyampaikan sesuatu? Kalau hal yang dunia tidak perlu dibahas di sini lah. Saya udah masuk untuk bicara bahas tentang Alkitab. Pelangak pelongo. Kalau Orang selilongor. jangan ajak ruh diskusi lah ya, supaya bisa. Tapi Pak Maco ini orangnya baik sih, sopan dia. Gue demen sama dia. Bukan Bang, masalah. mulai malam ini kita berteman baik ya bang ya, bersahabat ya. Siap. Oke bang. Ya. Abang kira-kira ini ya bang. itu bahasa pelintir tuh, siap itu. Ya ini kan kira-kira bang. Belum tentu benar. Yang namanya kira-kira itu bang, tidak pasti. Penting itu. Itu paman Ya. Kaisar itu senyum-senyum Pepsodent dia. Dia paham itu. Kita angkat itu untuk banting. Angkat Bang Maco ini lucu juga ternyata. Maaf ya bang ya, Bang Macu. Mohon Ternyata maaf ya ini bang, agak lucu. keras aku Kenapa, ya. Bang? Abang, ternyata ini anda berbakat jadi lucu loh. Kenapa nggak jadi pelatih senam bang? Lihat aja itu kan. Lihat Bang Handi ini sudah pagi jadi ngomongnya udah nggak fokus lagi. Udah kemana-mana. Aduh susah. Lebih bagus begini, nanti besok lagi lah. Iya besok lagi lah bang. Lagi silakan angkat topik yang menarik biar kita diskusinya dari Si Topik udah gila bang, jangan diangkat lagi si Topik udah gila dia. Amang orang gila di bawah logika si Topik. Si logika udah gila, si Topik apa lagi bang? Tadi kan bicara tentang Allah itu kelihatan atau tidak kelihatan. Kita buktikan akhirnya ini lagi di mute terus akhirnya sampai sekarang nggak ada. Akhirnya di mute akhirnya kelihatan. Ya. Jadi kalau di Kristen itu satu hal yang perlu dipahami itu bahwa
Cukup percaya Yesus saja, baru kalian akan paham. Ya. Imani aja. Imani, bukan iman. Tapi di dalam Yohanes itu 8 ayat 28 itu jelas. Kalau kamu tinggikan anak manusia, baru kamu akan dibuat mengerti. Bang, kalau Anda misalnya naik motor, Bang, Ya. terus nyalain sen kiri, Anda belok kiri atau belok kanan? Dijawab. Lagi nanya, ketawa abangku ini ah. Udah dibilang Bang, dia ditanya harga beras suruh baca gitu. Memang Kalau bicara harga beras itu tanyanya di Menteri Perekonomian. Apa hubungannya? Iya, tanyalah ke ini. Harga beras itu, Bang, ditanya. Dengerin, Bang. Kalau mau tanya harga beras itu, Bang, ditanya kepada pemain sepak bola, Bang. Yang tidak paham lagi kan. Paham dia, Bang. Karena filosofinya, Bang. Nah, hasil survei ini buku Tantan Sutarma, Bang. Ternyata pemain sepak bola profesional itu, Bang, bukan pedagang beras. Nyambung lu apa gua? Ya, Bang Macu, Bang Macu. beras itu belum tentu dia bukan pemain sepak bola, bisa saja. Jangan salah Nyambung Bang. dia. Jangan salah kau, Bang. Dia berdagang beras, ya, Ya. dia dapat uang, beli sepatu, main lagi bola kaki. Oh iya juga ya, bener. Iya. Pengalaman dia. Nah, kira-kira harga sepatu itu berapa, Bang? Ya tergantung duitnya lah. Kalau dia dapat duit ya dia bisa beli sepatu yang bagus lah gitu kan ya. Iya, harga standarnya berapa, Bang? Harganya? Ya sesuai dengan kemampuan ekonomi kan. Misalnya yang ada di RB di sini dikenal dengan rompengan. Di rompengan Nyambung ya kalau masalah sepatu ya. kalau dapatnya mahal, ya duitnya harus banyak juga. Kalau dapatnya murah ya berarti rompengan di pasar. Di pasar mana, Bang? Ya di pasar inilah, di pasar apa namanya? Kalau di Pasar ular. banyak kak pasar. Dia anak ini mau main bola apa mau ke pasar, Bang? Tergantung tujuannya mau kemana. Mau belanja ya ke pasar. Kalau Oh, jadi dia ke pasar dulu. kalian ke pasar kalau bisa beli sepatu bola ya beli, kalau tidak ya beli sayur masak di rumah kan. Oh, jadi nggak mau ke pasar dia mau mancing di laut. Bisa juga kan beli umpan di pasar kan. Kalau Nah, bisa beli pinter. dapat ikan di pasar jadikan umpan ke laut lagi kan bisa. Kenapa Nggak beli lem Iban, Bang? Nggak? Gimana? Nggak beli lem. Beli apa? Lem Ibon. Oh bisa saja kan. Kalau sendalnya kelepas ya dipakai. Lem bukan untuk sandal, Bang. Iya, bisa saja. Demikian tadi kamu sih ini di mana perdebatan itu berlangsung ya. Jadi kegagalan faham orang-orang kafir ini ya, mau orang Yahudi maupun orang-orang Kristen, mereka itu menyangka bahasanya apa yang tertulis di dalam kitab mereka itu adalah sebuah kebenaran. Maka ketika dihadapkan dengan umat Islam diperdebatkan itu mereka bingung sendiri ya. Padahal yang dikata di sana bahasanya kenapa kok Bani Israel ataupun Israel itu dikatakan Bani Israel dari keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub membuat perjalanan, Allah perjalankan dari Mesir ya bolak-balik dalam satu malam hingga ke Filistin kala itu. Nah, inilah maka dikata bahasanya Isra. Ya, Isra itu perjalanan di waktu malam. Nah, jadi keturunan-keturunannya itu diberikan nama Bani Israel dari Nabi Yakub ini. Nah, namun orang-orang Yahudi zaman dahulu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, mereka telah mencabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya dan mereka mengubah-ubahnya ya dan memutar-bentarkan lidahnya dan mereka senang dengan kabar bohong. Nah, jadi di kitab mereka sendiri juga ada dikata mereka telah menduduki kursi Musa ya, dan sudah waktunya kita bertindak karena mereka telah merubah Taurat Tuhan. Lalu di Yeremia juga dengan jelas di sana dikata bahasanya mengapa kamu berani berkata kami bijaksana dan mempunyai Taurat Tuhan, bukankah tinta pina palsu penyurat itu telah menjadikan
Taurat Tuhan menjadi bohong. Nah, disinilah maka ketika kita tidak menggunakan akal, ya, maka tidak akan pernah mempercayai hal itu, sehingga apa yang mereka imani itu menjadi sebuah kekonyolan. Jikalau Tuhan, ya, itu berkelahi dengan manusia. Jadi Nabi Yakub ini berkelahi dengan Tuhan, ya, berkelahi dengan Allah, dan Allah kalah. Namun di sini Nabi Yakub terpelecok kakinya. Ini kan menjadi terpelecok pahanya. Itu menjadi sebuah kerancuan, menjadi sebuah kebodohan bagi orang-orang yang mengimani bahasanya itu memang benar-benar pernah terjadi, gitu ya. Mau dikata itu apa, kiasan dan segala macam, pokoknya tetap tidak nyambung. Karena apa? Inilah bukti bahasanya kitabnya orang Yahudi maupun orang Kristen itu sama-sama telah diubah-ubahnya sesuai dengan perkataan Al-Quran. Dan kitab mereka sendiri, kitabnya orang Yahudi maupun kitabnya orang Kristen, itu menjawab dan membenarkannya dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Bahasanya kitab mereka itu sudah diubah-ubah, dan itu menjadi sebuah bukti nyata. Karena tidak akan mungkin Allah berkelahi dengan manusia, itu tidak akan mungkin kok. Orang bodoh saja dan orang yang tidak menggunakan akal otaknya, akal kewarasannya saja, hingga mempercayai hal itu pernah terjadi. Kan begitu. Yang dikatakan Bani Israel itu adalah bagaimana nenek moyang mereka Bani Israel, ya, itu dahulu melakukan perjalanan di malam hari dari Mesir ke Filistin, yakni Nabi Yakub, sehingga keturunannya beri gelar itu Bani Israel, itu ya, melakukan perjalanan dalam satu malam, itu maksudnya. Tapi ya itulah, orang-orang kafir kan susah. Kita kasih tahu pun mereka tidak akan pernah paham, namanya mereka ini orang-orang dungu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب